Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada anak-anak kami kelas 11 semuanya. Mudah-mudahan hari ini kita masih diberi kesehatan dan masih dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, pada kesempatan siang ini kita lanjutkan materi kita tentang Microsoft Excel. Materi kita untuk hari ini kita akan membahas tentang fungsi logika. Jadi seperti yang Bapak tampilkan di depan, ada beberapa contoh dari penggunaan fungsi logika. Namun sebelum kita mengenal fungsi logika ini, kita pahami dulu tentang operator yang sering digunakan pada fungsi logika. Di operator yang sering digunakan adalah operator perbandingan. Jadi di sini ada beberapa operator perbandingan yang sering digunakan pada sebuah fungsi logika. Untuk operator perbandingan yang sering digunakan adalah ini kalau kita tampilkan dalam matematika ya, lambang yang digunakan pada matematika sama dengan lebih, kurang, lebih sama, kurang sama, dan tidak sama. Ini lambang yang digunakan pada matematika. Lambang yang dipakai pada Microsoft Excel mungkin ada beberapa yang berbeda ya. Yang pertama untuk sama dengan, ini sama, lambang yang dipakai pada Microsoft Excel sama dengan. Kalau sana lebih, berarti tetap lebih. Kalau kurang, berarti kurang. Kalau lebih sama ini kalau pada matematika. Kalau pada Microsoft Excel, itu lambang sedikit berbeda. Berarti yang digunakan adalah lambang lebih, kemudian sama dengan. Begitu juga dengan kurang sama. Yang dipakai adalah kurang, kemudian baru sama dengan. Jadi ini lambang pada matematika, ini lambang pada Microsoft Excel. Jadi kalau misalnya kita menggunakan lebih sama, berarti kita gunakan lambang seperti ini. Kalau pada Microsoft Excel. Itu untuk pengenalan lambang. Sekarang kita masuk pada pemahaman konsep. Misalnya di sini Bapak tampilkan angka 5. Jadi kita cobakan pada sebuah angka 5 bagaimana penggunaan lambang operator tersebut. Yang pertama, kalau kita gunakan sama dengan, misalnya yang sama 5 sama dengan, misalnya, berarti yang menjadi angkanya adalah yang sama dengan 5, berarti hanya di 5. Kemudian kalau seandainya kita gunakan lebih, yang angka yang lebih dari 5, berarti angka 6, 7, 8, 9, dan seterusnya. Kemudian angka yang kurang dari 5, 4, 3, 2, 1, dan seterusnya. Kalau yang lebih sama dengan 5, berarti masuk angka 5. Angka 5, 6, 7, 8, dan seterusnya. Kalau kurang sama dengan 5, berarti masuk angka 5, 5, 4, 3, 2, dan seterusnya. Kalau seandainya yang tidak sama dengan 5, berarti selain angka 5. Jadi kita paham dulu lambang, kemudian kita paham juga dengan konsep dari operator perbandingan tersebut. Kemudian kalau seandainya kita cobakan ya, di sini ada contoh perintah. Ini pemahaman dasar saja menggunakan operator perbandingan ini. Jadi bagaimana cara menggunakannya? Misalnya di sini ada pernyataan sama dengan 3 sama dengan 2. Jadi sama dengan
3 sama dengan 2. Maksudnya apakah 3 itu sama dengan 2? Di Excel akan menampilkan secara otomatis pernyataan dari sebuah operator. Kalau seandainya salah, berarti operatornya akan menampilkan nilai false. Kalau seandainya betul, berarti Excel-nya akan menampilkan nilai true. Contoh seperti ini. Karena 3 tidak sama dengan 2, berarti otomatis pernyataannya akan menjadi salah. Maka yang ditampilkan adalah false. Kemudian kalau seandainya apakah 3 itu lebih dari 2? Apakah 3 lebih dari 2? Ini sebenarnya kita tahu bahwasannya pernyataannya adalah benar. Jadi kalau seandainya kita cobakan, berarti pernyataan akan menjadi true atau benar. Kemudian apakah 3 tidak sama dengan, apakah 3 kurang dari 2 sama dengan 3 kurang dari 2? Kita tahu ini adalah pernyataannya salah. Kalau salah berarti dia akan menampilkan false. Kemudian apakah 3 sama dengan 2? Apakah bukti pernyataannya adalah true atau benar? Apakah 3 kurang sama dengan 2? Maaf, tinggal tambah sama dengan. Berarti pernyataannya salah. Apakah 3 tidak sama dengan 2? Jadi jawabannya adalah true, karena pernyataannya bahwasanya 2 masuk dari selain angka 3. Jadi ini yang harus kita pahami dulu. Yang pertama, kita paham lambang yang akan kita gunakan pada Excel, kemudian kita paham dengan konsep. Jadi itu yang harus dipahami dulu sebelum kita masuk pada fungsi logika. Sekarang kita masuk kepada fungsi logika. Jadi bagaimana kita melogikakan sesuatu, ya. Bagaimana kita menerjemahkan sesuatu ke dalam sebuah pernyataan. Maksudnya menerjemahkannya di sini, contohnya di sini ada sebuah data siswa, nilai siswa, ya. Ada 7 orang siswa. Anggap aja di sini nilainya nilai biologi, ya. Ada Alda, Aldo, Alex, dan seterusnya sampai Andre. Kemudian nilainya 75, 74, 85, 67, dan seterusnya. Kemudian di sini ada keterangan KKM. Biasanya kalau seandainya untuk nilai, misalnya kalau seandainya nilainya KKM ke atas, berarti 75 ke atas masuk 75, ya. 75 ke atas, berarti otomatis nilainya akan menjadi tuntas. Jadi sebenarnya yang akan kita harapkan di sini adalah kalau Aldo 74 berarti tidak mencapai KKM, berarti ini sebenarnya tidak. Jadi ini nanti yang akan kita harapkan, ya, pernyataan yang akan kita harapkan. Alex 85, tapi dia tuntas. Sebenarnya bisa kita ketik satu-satu, tapi kalau seandainya data kita ada 100 orang, ini juga akan memakan waktu. Jadi untuk mempermudah kita menerjemahkannya, tuntas atau tidak tuntas, langkahnya kita bisa gunakan fungsi logika. Jadi bagaimana kalau kita kalimatkan dengan, kalau kita kalimatkan, ya, jika nilai siswa 75, bukan di atas, ya, 75 ke atas, kalau seandainya masuk 75 ke atas, berarti siswa tersebut tuntas, misalnya. Kemudian jika nilai siswa di bawah 75, berarti
Jadi ini kalau seandainya kita buat menjadi sebuah kalimat. Jika nilai siswa 75 ke atas, berarti nilainya tuntas. Jika nilai siswa di bawah 75 berarti tidak tuntas. Jadi ini kalimat ini akan kita terjemahkan menjadi kalimat Microsoft Excel. Jangan lupa kalimat ini akan kita terjemahkan ke dalam Microsoft Excel. Kalau ini kita buat kalimat ya. Nah, jadinya seperti ini. Jika nilai siswa 75 ke atas, siswa tersebut tuntas. Jika nilai di bawah 75 berarti tidak tuntas. Jadi bagaimana kita menerjemahkannya? Sekarang kita cobakan pada tabel yang Bapak tampilkan. Jangan lupa di awal fungsi, di awal operator kita gunakan lambang sama dengan. Kemudian untuk fungsi logika kita gunakan fungsi if. Jika, kemudian kita buka kurung. Jadi setelah kita gunakan fungsi logika, kita buka kurung. Kemudian di sini ada keterangan ya, ada logical test, kemudian value if true, kemudian value if false. Sebenarnya ini adalah keterangan. Yang pertama kita buat logika terlebih dahulu. Jadi ini sudah masuk kita gunakan fungsi logikanya yaitu if. Logical testnya. Jadi maksudnya adalah jika, kemudian kita masuk nilai siswanya. Jadi kita klik selnya. Jika nilai siswa, jadi seperti itu membuatnya menjadi kalimat. Jika, ini sebenarnya jika nilai siswa, cuma nilai siswa sudah ganti menjadi sel ya, sel C6. Karena nilainya berada pada sel C6. Jika nilai siswa, kita minta tadi 75 ke atas, berarti 75-nya masuk ya. 75, 76, dan seterusnya. 75 ke atas. Berarti bisa kita gunakan lambang seperti ini. Karena 75-nya masuk. Jika, ini logika tesnya, jika nilai siswa lebih sama dengan 75, berarti ini logical testnya. Jika nilai siswa lebih sama dengan 75, berarti, silakan perhatikan antara logical test dan value if true pada komputer Bapak itu menggunakan koma. Ada komputer yang menggunakan titik koma. Jadi seandainya komputer yang menggunakan titik koma, gunakan titik koma. Seperti ini. Tapi kalau komputer yang menggunakan koma, silakan gunakan koma. Karena komputer Bapak menampilkan koma, jadi Bapak tampilkan koma. Kemudian value if true. Jadi pernyataannya apa? Pernyataan di sini sudah ada, tuntas dan tidak tuntas. Jadi jika nilai siswa lebih sama dengan 75, berarti tuntas. Maksudnya. Kemudian yang perlu diperhatikan, pada fungsi logika, jika pernyataan atau logical testnya teks berupa teks, kita wajib menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir teks. Jangan lupa. Jika pernyataan dan logical testnya itu berupa teks, silakan gunakan tanda kutip dua seperti ini di awal dan di akhir teks. Kalau di sini logical test Bapak itu menggunakan angka, jadi kalau angka tidak boleh menggunakan tanda kutip. Tapi kalau seandainya logical testnya menggunakan teks, silakan atau wajib menggunakan tanda kutip di awal dan di akhir teks. Berarti ini sudah selesai. Jadi logical testnya, jika nilai siswa lebih sama dengan 75 berarti dia tuntas. Kemudian yang kedua pernyataannya apa? Jika nilai siswa di bawah 75 berarti tidak tuntas. Jadi jika
Nilai siswa berada pada sel C6 ya, jangan lupa ya, berada pada sel C6 tadi. Ini tidak bisa diklik, jadi Bapak ketik saja C6. Jika nilai siswa kurang dari 75, berarti tidak. Kemudian yang perlu diperhatikan, jika buka kurungnya 2, tutup kurungnya juga harus 2. Sekarang kita enter. Nah, kejadian seperti ini. Ini bisa kita gunakan, kita tarik ke bawah. Jadi otomatis akan tampil hasil sesuai dengan pernyataan yang kita buat. Kemudian ini hasil sudah ada. Kemudian yang perlu Bapak jelaskan, kalau kita tidak menggunakan tanda kutip seperti ini, apa yang akan terjadi? Maka otomatis rumusnya akan menjadi salah. Jadi jangan lupa, untuk teks silakan gunakan tanda kutip, untuk teks gunakan tanda kutip, untuk angka tidak boleh menggunakan tanda kutip. Jadi tolong diperhatikan dengan baik. Kemudian yang perlu Bapak jelaskan di sini, ini kalau seandainya rumusnya panjang ya, tapi kalau seandainya ingin rumusnya pendek, kita bisa buat satu pernyataan saja. Misalnya Bapak ulang kembali. Jika nilai siswa lebih sama dengan 75, berarti anak tersebut tuntas. Kemudian untuk pernyataan yang kedua, itu boleh dibuat langsung pernyataannya saja. Apa maksudnya? Jadi selain dari nilai 75 ke atas, berarti selain dari nilai 75 ke atas, berarti otomatis akan dapat hasilnya tidak tuntas. Jadi itu maksudnya. Jadi komputernya akan otomatis, Microsoft Excel-nya akan otomatis membaca selain dari nilai yang 75 ke atas, dianggap pernyataannya adalah tidak tuntas. Kalau Pak enter, kejadian seperti ini. Hasilnya juga sama. Jadi kalau seandainya kita punya dua pernyataan, kita memiliki dua pernyataan, tuntas atau tidak tuntas, sebenarnya boleh kita logikakan satu saja. Yang kedua silakan ditulis langsung saja di belakangnya seperti ini tanpa membuat logikanya. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita masuk pada contoh yang kedua. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa memahami. Sekarang kita masuk pada contoh yang kedua. Untuk contoh yang kedua di sini ada rentangan ya. Seandainya nilainya 86 sampai 100 berarti nilainya A. 75 sampai 85 berarti nilainya B. Kemudian 60 sampai 74 nilainya C. 40 sampai 59 nilainya D. Kemudian 0 sampai 39 nilainya adalah E. Ini pernyataannya ada 5 buah pernyataan. Jadi ini akan kita terjemahkan. Sebenarnya kalau seandainya kita terjemahkan di sini berarti nilainya A. 89 berarti A. Kalau 25 berarti masuk E. Ini kalau 78 berarti B. Kalau 60 sampai 74 40 berarti di sini masuknya D dan seterusnya. Jadi ini akan kita coba terjemahkan. Jadi kalau kita buat kalimat
Jika nilai siswa 86 ke atas, berarti nilainya A. Dan jika nilai siswa 75 ke atas, berarti nilainya B. Kenapa Bapak buat tidak Bapak buat rentangannya? Karena Excel-nya otomatis membaca ya. Kalau 86 ke atas berarti 86, 87, 88, 89 sampai 1000 sekian dia akan baca nilai A. Jika nilai 75 ke atas, karena di sini sudah ada batasannya 86, berarti dia akan otomatis baca sampai 80, 85. Itu maksudnya. Ini nilai B. Kemudian silakan lanjutkan seterusnya. Jika nilainya 60 ke atas, berarti nilainya C. Sekarang ini yang akan kita terjemahkan menjadi bahasa Microsoft Excel. Gimana cara kita melogikakannya? Jangan lupa di awal operator gunakan lambang sama dengan. Kemudian if jika nilai siswa lebih dari 86 ya, 86 ke atas berarti masuk ada 86-nya. Kita gunakan ini 86 ke atas. Berarti nilainya adalah A. Karena ini pernyataannya adalah teks, kita gunakan tanda kutip. Tanda kutip 2. Kemudian untuk yang B, jika nilai siswa C20 lebih sama dengan di sini berapa? 75. Berarti 75 berarti nilainya adalah B. Kemudian yang ketiga, jika nilai siswa sama dengan 60 berarti nilainya adalah B. Kemudian yang D, jika C20 lebih sama dengan 40 berarti nilainya D. Kemudian untuk pernyataan terakhir boleh langsung kita gunakan pernyataan saja berarti E. Karena selain dari angka-angka yang sudah kita daftarkan di atas, dia akan baca huruf E. Kemudian 1, 2, 3, 4 berarti tukurnya setikan 4. Kita N. Kalau kita tarik ke bawah, keadaannya akan seperti ini. Sekarang kita lihat nilai 25 masuk pada kategori berapa? Masuk kategori E. 78 masuk kategori B. 40 masuk kategori D. 75 masuk kategori B. Jadi ini salah satu contoh penggunaan fungsi logika. Untuk lebih mudah, anak-anak kami silakan pahami dulu pernyataan yang akan kita tampilkan pada logika itu sendiri. Kalau seandainya pernyataan seperti ini 5, kita boleh buat logikanya 4, 1, 2, 3, 4. Kalau seandainya pernyataannya seperti yang di atas tadi 2, berarti kita boleh buat logikanya 1 saja. Yang kedua silakan ditulis langsung saja tanpa membuat logika seperti ini. Jadi itu gambaran tentang penggunaan fungsi logika. Kemudian untuk berikutnya di sini ada tugas. Jadi nanti Bapak akan print script tabel ini pada Google Classroom atau WhatsApp. Nanti silakan coba dikerjakan di rumah. Kalau seandainya ada pertanyaan, silakan ditanyakan di forum atau silakan langsung japri Bapak.
Untuk tugas Bapak jelaskan sedikit. Ini maksudnya ada kode jabatan ya. Ada kode jabatan, ada ADM, staff, manajer, akuntansi, dan seterusnya. Jadi ini akan kalian terjemahkan nanti pada Microsoft Excel. Kalau Bapak terjemahkan sedikit Bapak, gambaran tersebut. Jika kode jabatannya sama dengan adalah ADM, jika kode jabatannya adalah ADM, berarti jabatannya administrasi. Jika kode jabatannya STF, berarti staff. Jabatannya dan seterusnya. Berarti di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 pernyataan. Untuk kolom jabatan, silakan gunakan fungsi logika seperti yang Bapak sampaikan tadi. Untuk gaji juga seperti itu, silakan gunakan fungsi logika. Jika kode jabatannya ADM, berarti gajinya 2 juta. Jika kode jabatannya staf, berarti gajinya 1.500.000 dan seterusnya. Jadi kolom yang warna hijau itu silakan diisi dengan menggunakan fungsi logika. Jadi jangan diketik seperti ini karena ada kodenya ADM, berarti diketik saja administrasi, itu salah ya. Atau diketik saja staff, itu salah. Jadi silakan digunakan fungsi logika pada kolom jabatan dan gaji. Mungkin untuk pertemuan kali ini Bapak cukupkan. Silakan coba mengerjakan tugas di rumah. Mudah-mudahan anak-anak kami bisa mengerjakannya dengan baik. Bapak sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.